Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini sampai di kitab Bilangan pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Bilangan tema di zaman persiapan, terus berperang dan menang. Di pasal sebelumnya, Maryam dan Harun telah meninggal dan sampai di padang gurun di 40 tahun. Dan tidak cukup 1 tahun mereka akan masuk tanah Kanaan. Di zaman padang gurun, pengembara mereka hampir selesai dan sampai pada saat persiapan untuk masuk. Dan di pasal 12, dari situ berangkatlah mereka ke lembah Jered. Dan di sini Bilangan 12 ada dikatakan bahwa di zaman mereka dari para prajurit mereka semua dibinasakan. Sampai di pasal 12 seluruh mereka telah binasa di padang gurun. Dan hanya tinggal Musa, Kaleb, dan Yosua. Yang lain telah binasa di padang gurun. Dan di pasal sebelumnya, yaitu pergantian generasi dan masalah yang harus mereka hadapi, dan masalah pun hampir sama. Sebelumnya dikatakan harus menghadapi ketakutan, dan di zaman ini juga harus menghadapi ketakutan, dan di zaman sebelum mungkin akan menghadapi nafsu. Di zaman ini pun sama saja harus mengikuti. Dari setiap generasi ada masalah yang harus mereka hadapi, dan mereka dari pengalaman generasi sebelumnya itu bisa belajar, mendapatkan pengajaran. Dan di sini dibagi dalam beberapa poin, dari 1 sampai 3. Poin yang pertama, sampai di tanah Horma. Dalam persembahan dan doa mendapatkan kemenangan. Di sini bertemu dengan Raja Arad, kemudian berperang melawan orang Israel dan menumpaskan tanah itu, menawan mereka. Dan tanggapan orang Israel terhadap musuh-musuh mereka berbeda, dan mereka bernazar kepada Tuhan, jika Engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke tangan kami, kami akan menumpaskan kota-kota mereka sampai binasa. Menampaskan mereka, bukan hanya semua orang dibunuh, ini dikatakan yaitu kota-kota mereka pun dibakar. Lembah debu manusia juga semuanya mereka bakar, yaitu seluruhnya persembahkan bagi Engkau. Kemudian mereka menang. Jadi mereka menghadapi perangan, mereka mulai bisa untuk berdoa, dan di tempat itu diberikan nama Horma. Adakah kamu mengenal nama ini? Sangat dikenal. Pada saat awal ada pengintai 12, ada 10 yang tidak ingin berperang. Allah menghukum mereka. Jangan berkata kalau demikian kita berperang. Dan Musa berkata jangan, sebab tabut belum muncul, dan mereka bersikeras untuk berperang. Akhirnya mereka kalah, dan tempat itu diberi nama Horma.
tempat itu adalah tempat ini. Generasi sebelumnya menghadapi peperangan di Horma, Allah tidak mengizinkan, tetapi mereka bersikeras untuk berperang. Dan sampai pada 40 tahun kemudian mereka tahu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan pasal ketiga, Tuhan mendengar permintaan orang Israel. Kemudian mereka menang. Jadi setiap generasi harus menghadapkan Horma mereka. Di zaman sebelumnya mereka hadapi, dan di zaman sekarang pun mereka pun harus menghadapi. Sampai di generasi kita berikutnya mereka pun harus menghadapi. Jadi mereka tahu untuk berdoa dan mempersembahkan sehingga menang dalam peperangan. Di poin yang kedua, ayat 4 sampai dengan 9, dalam mengakuan dosa dan berdoa menang atas segala amarah. Ayat keempat, mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Karena tidak lagi menahan hati berjalan. Mereka situ tidak dapat menahan hati mau melewati Edom, tetapi tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan berperang pada mereka. Jadi mereka berkeliling, jadi jalan sangatlah sulit. Akhirnya mereka pun di situ mulai tidak sabar dan mulai marah. Lalu mereka melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka tidak bersabar, jalan yang sulit, makanan juga tidak enak, jadi mulai berbicara sembarangan. Jadi kita membaca kitab Bilangan, dalam keadaan tertentu manusia akan berkata sembarangan dan juga akan mendatangkan gosip. Ke-12, pengintai waktu mereka mengintai tanah Kanaan, waktu mereka kembali, mereka berkata, kita dengan orang raksasa ini kita sama hanya seperti belalang, terlalu dibesarkan. Kau tahu belalang seberapa tingginya? Cuma segini saja. Kemudian mereka berkata, melihat kami pun demikian. Seperti perbandingan kita seperti ini, jadi musuh kita seperti building begitu tinggi. Mereka berkata sembarangan dan juga tidak benar. Yang mereka sampaikan yaitu ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan bisa menjadikan manusia berkata sembarangan, dan juga tinggi hati akan membuat mereka pun berkata sembarangan, seperti kaum Korah berkata kepada Musa, karena memimpin kami keluar dari negeri yang penuh susu dan madu, tanah perbudakan menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka terbalik berkata, ini adalah kesombongan, ini adalah kemurkaan, kesusahan hati, dan berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Telah memelihara kamu 40 tahun, kamu masih berkata demikian. Perjalanan sulit.
tapi kasut mereka tidak pecah. Kemudian mereka berkata, rupanya kamu memimpin kami keluar dari membawa kami ke padang gurun supaya kami mati di sini. Kita melihat orang dalam kegusaran akan berkata sembarangan, dan Allah melihat keadaan mereka, kemudian perlindungan mereka diambil. Ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke tengah antara bangsa itu yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular-ular tedung atau sarafim dalam teks asli, sayap yang di antara kerup yang bernama serafim. Dan melihat ular itu seperti bersayap, ular bersayap, dan atau melihat seperti atau binatang serangga yang bersayap. Dan ular-ular ini ada di luar kemah orang Israel. Di dalam 40 tahun mereka pun ada, tetapi Allah melindungi mereka sehingga mereka tidak bisa melampaui atau di antara orang Israel, tetapi mereka berkata sembarangan sehingga Allah mengambil perlindungan ini, dan sehingga ular-ular tedung itu memangut mereka sehingga banyak orang yang mati. Kita lihat reaksi bangsa itu, dan mereka datang menghadapi Musa, kemudian berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhi dari ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kita sulit untuk tidak menghadapi peperangan dan keadaan yang sulit. Kita merasa sangat sulit, tetapi pada orang Israel dalam pengajaran Allah datang, mereka tahu di masalah mereka, kemudian mereka bersedia untuk mengaku kesalahan mereka dan berkata, kami berdosa. Berdoalah kepada Tuhan, maka datanglah perlindungan Allah. Jadi pelajaran bagi mereka, mereka berdoa, mengaku dosa, itu mengatasi segala kegusaran hati. Saya merasa ini yang pelajaran yang harus kita hadapi. Dalam material agak buruk, orang pun mulai gusar. Kita orang guru Lewi pergi ke Afrika, Amerika, apakah juga gusar? Boleh dikatakan material sangatlah buruk. Seluruh juga kurang baik, tetapi ada yang baik, ada yang juga kurang, yang tidak baik. Ada sebagian orang pergi ke trip misi dengan bersemangat, tetapi sampai di tempat itu tidak ada air untuk mandi. Mereka pun mulai putus asa. Tapi sebagian orang itu tidak bermasalah. Saya mendengar ada orang, mereka pergi di tempat yang sulit waktu mereka mau mandi di yang dingin. Di tempat yang dingin mereka belum lagi mengeringkan rambutnya telah membeku. Ini oke. Ada sebagian orang dapat menerima, tapi ada sebagian orang tidak bisa terima. Trip siswa ke satu tempat,
pengen habis mencari WC, berkata di mana ada WC, dan membuat di tempat ini bisa, yaitu di tempat luar, di si tempat ini untuk kaum laki-laki dan tempat ini untuk para perempuan. Dan bagaimana untuk ke WC? Iya, demikian saja, sebab itu di alam terbuka berjongkok. Tapi di samping kamu ada orang yang mendengar pelajaran sekolahmu. Jadi ada keadaan yang sangat buruk dan merasa sangat aneh. Kalau kami dulu pernah ke tempat WC cuma biasa saja, waktu itu juga merasa sangat aneh. Sampai di tempat yang demikian ada yang sederhana itu sudah cukup, dan seluruh tempat mereka pergi ke WC, dan ini akan membuat orang gusar. Ada orang yang gusar dan ada orang ingin langsung pengen pergi. Dan kegusaran akan membawa menggerutu kepada Tuhan, akan menggerutu pada pemimpin. Ini akan dihadapi semua orang, hanya kegusaran seseorang berbeda-beda. Jadi berdoa, mengaku dosa, mengatasi kegusaran. Keempat, ayat 10-20 di tempat bir. Saya mempertegaskan di tempat hormat dan bir ini, sebab mereka dulu tempat yang pernah mereka datangi. Kita lihat di ayat 16. Dari sana mereka ke bir, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberi air kepada mereka. Dulu Musa ada berfirman kepada Musa, dan mereka pernah sampai di tempat ini. Seperti dikatakan, dulu dari Horma dan sekarang kamu pun sampai di bir. Dulu kamu pun pernah ke bir, sekarang pun kamu datang kembali. Kan mungkin akan berkata, saya harus berkeliling sampai kapan? Jangan mengira hanya mengeliling kedua kali itu sudah cukup, sebab Allah tidak berkeputusan untuk 2 kali saja, tapi terus berkeliling. 40 tahun berkeliling tidak cukup, akan berkeliling lagi 40 tahun, dan sampai 40 tahun pun kalau belum bisa pun akan terus berkeliling, sebab setiap generasi akan menghadapi pelajaran ini. Dan di sini di kitab Hakim-Hakim ada 7 per siklus Israel. Mereka menggerutu, mereka musuh datang, mereka berdoa, kemudian Allah mengirimkan hakim-hakim dan menang atas musuh, dan mereka terus dalam siklus ini dalam berkeliling 7 kali berpuluh-puluh berat sampai 100 tahun. Pelajaran yang harus kita hadapi, kita harus menang. Dan sekarang sampai ke tempat bir ini, mereka pun sekarang ada kemajuan. Di ayat ke-17, pada waktu itu orang Israel menyanyikan lagu, berbual-bualah hai air, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja. 14, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke tanah Matana.
dengan tema, dengan nyanyian bersatu, pujian bersatu mendapatkan air kehidupan, dan di sini masalah air diselesaikan. Dan sebelumnya mereka hanya menggerutu, mengapa pelayanan kurang baik, bagaimana pekerjaan Tuhan, kami tidak punya air minum. Mereka terus ribut. Demikianlah hidup yang dulu, tetapi sekarang menghadapi keadaan yang sama. Sepertinya ingat 40 tahun sebelumnya pernah datang di tempat ini. Di sini ada sumur, tapi tidak ada air. Bagaimana? Terus digali. Dengan apa mereka menggali? Dengan tangan. Tapi para bangsawan berkata, aku punya tongkat. Mari kita menggoreknya. Karena perkakas mereka lebih mudah, jadi mereka mengepalai untuk menggali sumur ini dan terus sambil bernyanyi memuji Tuhan. Dan mereka berkata, berbual-bualah hai sumur. Kita lihat hidup mereka berbeda. Pada saat kita menghadapi kesusahan, kita banyak reaksi yang berbeda. Kita bisa menggerutu, kita bisa menyalahkan pemimpin, kita bisa untuk mencari solusi, atau bersama memuji Tuhan dan berdoa. Maka masalah ini pun diselesaikan. Dan kita bisa melihat di zaman dalam pergantian ini, di sini ada masalah. Dan di sini aku bisa merasakan di poin yang kedua, mereka menggerutu soal makanan. Apa yang mereka makan itu merasa hambar. Mungkin ini orang yang hampir mati, tapi mereka yang belum mati, mereka yang mengepalai untuk bersungut-sungkut hampir makan 40 tahun. Mungkin makan gigi pun sudah tidak kuat menggigit, jadi mereka gusar, jadi mereka mengepalai untuk di situ bersungut-sungut. Di generasi lama yang ditinggalkan dalam bersungut-sungut, dan saya yakin kebanyak orang pun tidak bermasalah. Di pasal 12 dikatakan generasi yang awal mereka telah mati di padang gurun dan kembali menghadapi masalah air. Kita berusaha untuk mencari solusi dan memuji Tuhan. Mereka kemudian mereka mengatasi kesulitan ini. Dan di pasal ini poinnya, yaitu setiap generasi akan menghadapi peperangan mereka sendiri. Dulu gagal, sekarang mulai lagi. Gagal, dimulai kembali. Ini tuh yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan masalah ini kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang sejati. Kemudian ayat 21, 30 memerangi. Di sini mengatakan tentang Raja Sihon, Raja Og. Poinnya di 34. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon Raja Amori yang diam di Hesibon. Janganlah takut.
Takut apa? Sebab Raja Basan ini sangatlah besar, 9 hasta. Tinggi 4 hasta. Pakaiannya dari besi. Dia adalah orang raksasa. Jadi bagi mereka akan takut. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, kita bisa mengalahkan orang raksasa, mengatasi ketakutan. Jadi tempat ini disebut dengan peperang ketakutan, tetapi puji Tuhan mereka menang. Dan di zaman dalam pertukaran ini banyak peperangan yang diulangi. Generasi sebelumnya menang, belum tentu generasi kita sebelum menang. Jadi setiap generasi belum tentu bisa mewarisi di generasi sebelumnya. Tapi bisa saja generasi sekarang mengatasi generasi sebelumnya. Sebab di generasi sebelum mereka sibuk untuk menggerutu, melawan, dan di zaman sekarang generasi bisa untuk berdoa, memuji, bersatu. Jadi satu tahap menang atas satu tahap. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di zaman kita sekarang perlu menang. Kita ada masalah yang harus kita hadapi. Di generasi sebelumnya di Hong Kong tidak ada demonstrasi, atau beberapa tahun sebelumnya orang Hong Kong tidak begitu menerima orang Cina datang, tetapi sekarang orang Hong Kong setiap minggu sibuk pergi ke Cina. Jadi zaman berubah. Kita harus menghadapi dan harus menolong generasi berikutnya untuk mengatasi generasi mereka. Dan pengalaman kita teruskan untuk mereka. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Allah yang Maha Kuasa melindungimu dalam segala keadaan. Janganlah takut. Allah Maha Kuasa, Dia akan melindungimu.
Yesus, kami berterima kasih memuji Engkau. Engkau Allah yang memberi kami pengharapan. Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami hadapi, terang-Mu menerangi kami. Di dalam terang-Mu kami melihat harapan dan kekuatan. Yesus, kami bersyukur dan terima kasih sebab firman-Mu kembali memberi kami kekuatan. Dalam keadaan apapun kami hidup, Engkau ada. Engkau Allah yang membuka jalan untuk kami dan menyelamatkan kami dan menolong kami. Saudara semua, mari kita memuji Allah kita walaupun dalam keadaan apapun. Tuhan kita, Dia layak untuk mendapatkan pujian. Tuhan semesta alam, kami memuji Engkau. Engkau panjang sabar dan di dalam-Mu penuh belas kasihan dan kemurahan. Tuhan, kami memuji Engkau Allah yang memberikan kasih setia, Engkau yang mengikatkan janji-Mu. Engkau memberikan janji kepada kami. Kami yakin Engkau akan menapaki. Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau memberikan kepada kami ada kehendak yang indah dan rencana yang indah. Walaupun kami melihat seperti dalam titik terendah, tetapi di dalam Engkau itu yang indah, sebab Engkau ingin kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, dan kehendak dan rencana-Mu adalah untuk memberkati saudara-saudari kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan di saudara semua di dalam ayat ini, rakyat karena jalan sulit untuk dilewati, mereka gusar. Dan hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, bagaimana jalan hidupmu? Apakah juga merasa sulit dan keadaanmu? Apakah hatimu merasa gusar atau kamu bertanya, ya Tuhan, Engkau di mana? Apakah Engkau menolong aku? Apakah Engkau lupa akan aku? Di saat ini saya ingin mengundang saudara-saudari semua dengan sedikit waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang Israel, mereka menghadapi jalan yang sulit, mereka menggerutu, tetapi mereka masih mengingat Allah setiap hari memberikan mereka manna, pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Memang kalau kita lupa akan anugerah Tuhan, kita akan mudah gusar, kita akan marah. Jadi saudara semua, saya mengundang kalian untuk bersyukur dalam mengatasi kegusaran atau keraguan kita pada Tuhan. Mari kita bersama di sini bersyukur. Tuhan, kami tahu untuk bersyukur. Kami bukannya tidak tahu, tetapi dalam hati kami merasa tidak berdaya. Setelah lama menjadi Kristen, hati kami acuh tak acuh. Tuhan, kami dapat memahami mengapa mana merasa tidak ada rasa. Sesungguhnya ini adalah mujizat makanan untuk memelihara orang Israel selama 40 tahun. Orang Israel, mereka tidak menanam, mereka tidak menabur, tetapi ada mana yang untuk mereka makan. Tetapi hati mereka merasa gusar. Tuhan, ini juga hati kami. Kami menjadi orang Kristen yang cukup lama. Saat kami dibaptis, kami kehilangan rasa sukacita ini. Hati kami gusar, ada di dalam hati kami. Kami tidak punya
kekuatan kami mundur, Tuhan. Oh ya Tuhan, Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, pada saat hatimu gusar, pandanglah Tuhan. Maka Tuhan, kami datang di dalam firman-Mu, kami memandang pada Engkau, memandang Allah yang kekal, Tuhan yang kekal, dengan sinar kemuliaan-Mu, sinari saudara-saudari kami. Tuhan, kami melihat bukan hari-hari dalam padang gurun kami dengan terik matahari, tetapi yang kami lihat yaitu kemuliaan Engkau, kekekalan yang abadi, terang yang menyinari kegelapan. Tuhan, di mana Engkau ada, di situ ada pertolongan dan hidup. Engkau adalah Tuhan kami. Melihat tangan dan kaki kami tahu semua ini adalah karena pelindungan-Mu. Kami sebelumnya di dunia ini, mereka kami dirampas, diinjak, kekurangan. Tapi pada saat kami masuk di dalam tempat pelindungan-Mu, kami menjadi umat anak-anak Allah. Anugerah ada di dalam kami. Mulut kami dipenuhi dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau punya anugerah. Saudara semua, hitunglah anugerah Tuhan dan beritahu kepada Tuhan, dari kamu percaya Tuhan sampai sekarang, anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidupmu, baik itu mujizat, kesembuhan, hitunglah semua itu sehingga hatimu penuh dengan anugerah Tuhan. Yesus, kami berterima kasih Tuhan, di dalam waktu aku sakit Engkau menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, di dalam gondok 6 tahun Tuhan Engkau menyembuhkan aku. Tuhan, aku berterima kasih pada saat ekonomi kesulitan Engkau menyediakan bagiku. Tuhan, aku berterima kasih ada anak yang spesial, tapi Tuhan Engkau setiap hari emosinya tenang dan sehat dalam bertumbuh. Tuhan, ini semua anugerah dari-Mu, anugerah-Mu yang menemaniku melewati masa sulit. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Haleluya. Semua masih terus kita memandang pada Tuhan Allah yang hidup. Dia Allah kita yang hidup. Yesus, kami tidak mau diskusahan hidup kami menutupi anugerah dari Engkau. Saudara semua, pada saat umat bagaimana dia berkata kepada Musa, kami telah berdosa melawan Tuhan, dan di sini mereka datang kepada kata mereka melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhi dari ular-ular ini daripada kami. Jadi saudara semua, mari kita berdoa pada saat kamu merasa sulit, tekanan ini, keadaan yang kacau, ketakutan ini pergi dari kita, agar kita melihat bagaimana kemuliaan Allah ada di depan kita. Mari bersama kita mengaku dosa-dosa kita.
Tuhan, Engkau menerangi saudara-saudari kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kata-kata kami yang menggerutu ini, menggerutu pada Tuhan dan pemimpin. Pada saat kami gusar, kami bisa ngomong sembarangan. Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Hamba ini menghadapi kesusahan, di dalam hati penuh dengan ketakutan dan juga gusar. Tuhan, pada saat Engkau turun tangan, ada kelegaan. 2 hari kemudian kesombongan pun datang dan mulai tidak berjaga-jaga dan mulai berbicara sembarang dan tidak tahu siapa diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kesalahanku, ampunilah kesalahanku dalam keadaan apapun. Aku tidak tertuju kepada Engkau, tidak mengut Engkau sebagai Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Yesus, ampunilah segala dosaku. Di setiap kali aku takut, hatiku mulai mengandalkan orang lain, cari sini, cari itu, tetapi aku tidak mencari Tuhan. Tuhan, pada saat hatiku mencari orang, aku semakin kacau dan menolong orang. Tuhan, imanku semakin lemah. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dosa-dosaku. Hatiku tidak menjadikan Engkau yang maha besar dan tidak bertanya kepada Engkau. Mohon Engkau ampunilah kesalahanku. Yesus, mohon Engkau ampunilah aku. Di dalam mataku mudah sekali tertuju pada kesulitan. Yesus, aku lupa setiap kesusahan dalam jalan buntu. Engkau Allah yang membuka jalan bagiku. Tuhan Yesus, mohon Engkau ampuni aku, sebab Engkau Tuhan Allah semesta, alam raja dari atas segala. Tiada jalan yang buntu yang tidak bisa Engkau buka dalam keadaan Engkau sanggup mengatasi. Tuhan, mohon Engkau membawa aku kembali kepada Engkau. Tuhan, ampunilah di dalam masa pelayanan aku sering mulai menggerutu, merasa Tuhan Engkau tidak menolong dan juga menggunakan cara sendiri untuk bertanya kepada Engkau. Tuhan, ampunilah aku selalu di dalam pekerjaan tidak sungguh-sungguh terkait dengan Engkau dan hubungan yang baik. Tuhan, ampunilah aku. Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, apa yang kami doakan Engkau mendengar dan mohon Engkau menyucikan kami. Ampunilah segala dosa kami. Mohon pada Tuhan agar ular-ular ini dijauhkan dari ular ini, supaya dijauhkan dari ular-ular daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mengambil pedang roh, mematahkan segala kuasa ketakutan, segala kuasa kegelapan, pergi dari saudara-saudara yang pergi di bawah kaki Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, patahkan kuasa kegelapan yang menutupi, yang membutakan saudara-saudari. Segala kekacauan pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, putuskan segala kata-kata negatif yang bermusuh tuduhan, yang membawa ketakutan, membawa segala ketidakpercayaan dan keraguan. Semuanya itu pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke bawah kakinya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat segala kebutaan yang tidak bisa melihat anugerah Tuhan, mengikat semua kami tidak percaya, mengikat semua keraguan sehingga kami tidak bisa membuka mulut untuk memuja Tuhan. Semuanya yang membutakan ini pergi dari saudara-saudari kami, pergi ke sini.
Dalam nama Tuhan yang memerintahkan semua tekanan, semua kuasa, beban, ketakutan, sekarang aku perintahkan engkau pergi dari saudara-saudari kami. Terang Tuhan, terang-Mu masuk di dalam kami. Bagaimana engkau mendengar umat Israel mengaku dosa, demikian juga hari ini engkau mendengar pengakuan dosa kami, dan segala tekanan, segala ulah dari setan yang diberikan dalam kami ini, semuanya ini pergi dalam hidup kami, dan yang membawa ketakutan, yang menakutkan, semuanya pergi dari kehidupan kami. Lepaskan saudara-saudari kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Pada saat orang Israel mereka bernyanyi, ketika waktu nyanyian itu, berbualah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balas, sumur digali oleh raja. Mari kita berkata, kita dirahasiakan, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja kembali kita katakan, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersama memuji Tuhan agar air sumur yang mengeluarkan air yang berbual-bual, yaitu air kehidupan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan kami memuji Engkau telah berjanji kepada kami agar air kehidupan akan mengalir dari kehidupan kami, dan Engkaulah sumber dari segalanya. Engkaulah sumber kehidupan. Tuhan, kami memuji Engkau memberikan kemenangan pada kami. Tuhan, hanya kami memandang Engkau lebih banyak lagi, dengan iman mengalami dengan Engkau. Tuhan, kami memuji dengan Engkau. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau sebab di dalam Engkau tak ada yang dahaga, di dalam kami tidak kekurangan, sebab Engkau, keputusan Engkau untuk memberkati saudara-saudara ingin mengalami kelimpahan dengan Engkau, dan semua ada di dalam berkat hidup, semua itu ada di dalam Engkau. Di sini dikatakan para kaum bangsawan mereka mengorek-ngorek untuk menggali sumur. Kita mengatakan langkah profetik, sebab tongkat ini adalah kuasa di mana mencari. Pada saat kita mencari pengalaman Tuhan dan ada Tuhan ada pada kita, kita melakukan langkah profetik. Kamu membawa korekmu untuk mengorek kali saat kita dengan langkah profetik, maka air berbual-bual pun akan di situ akan
mengalir, memuncar secara bara da 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 la ya. La 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 ya la 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 la. La 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 la. Dalam pujian kami terus memuji Engkau dan kami mau menerima air sumur yang berbual-bual ini. Tuhan, Engkau menyertai saudara-saudari kami. Kita terima berkat. Tuhan, pada saat mata kami tertutup, yang tidak bisa kami tutup, yaitu salib yang Kau berikan kepada kami dengan memandang tedung tembaga, kami hidup. Tuhan, kami memandang Engkau, kami melihat Engkau. Tuhan yang disalib, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkau menyelamatkan kami dari kematian.
kemana? Padang gurun, segala ular datang yang membawa kematian, tetapi Tuhan memandang engkau itu hidup. Melihat engkau, kami hidup. Tuhan, di dalam rohani kami memandang kepada engkau dan juga memandang mewakili saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, mewakili Hong Kong untuk melihat kepada engkau. Yesus, kami melihat engkau di zaman sekarang ini perlu akan engkau, maka kami akan hidup. Kami hidup. Anugerah-Mu memenuhi rohani kami, di dalam hati sanubari kami, di dalam jiwa kami. Segala tenganan batu yang besar atau kecil semuanya pergi dari kehidupan kami. Tuhan telah memberikan air sumber kehidupan di dalam saudara-saudari kami, yaitu air yang mengalir dari tahta Allah, air Roh Kudus, air roh kehidupan ada padamu, yang menggulingkan batu yang besar yang mengalir di dalam hidup kami. Segala keputusasaan pergi dari kami. Tuhan, Engkau kembali memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang Hong Kong, memandang Engkau. Jauhkan segala ketakutan yang ada dari generasi ke generasi kepada Hong Kong, takut kekurangan pelarian. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan di zaman generasi sekarang kami berdiri di sini memandang kepada Engkau, dan di generasi yang baru orang Hong Kong ini memandang pada Engkau. Berkatilah kami setiap orang sebagai pemuja, sebagai kaum pendoa bersatu, kaum yang menang. Berkatilah kami, termasuk anak-anak kami, anak dan anak cucu kami, dari keturunan dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kaum kemenangan bagi Engkau, dan darah-Mu yang meliputi kami, segala ular-ular tidak mendekat pada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini.